Oke, balik lagi bersama gua Masudi. Dan gua Hasan. Gue Bayu. Kali ini di program Ongkos, obrolan orang-orang di kos. Oke, jadi di segmen kali ini kita bakal ngebahas soal zodiak para pemimpin Indonesia. Nah, Iya, kita bakalan bahas zodiak-zodiak pemimpin yang berpengaruh di Indonesia ya. emang mayoritasnya begitu, semuanya berpengaruh di Indonesia karena udah jadi pemimpin. Dan bakal ngambil tiga dan Tiga sistemnya itu bakalan dimulai dari Hasan, bakalan ngomongin salah satu pemimpin di Indonesia, terus Masudi, terus gua, dan Ya, udah. langsung aja ya. Kalau dari gua nih ya, Hmm. kalau dari gua kalau tentang soal pemimpin di Indonesia, ada salah satu tokoh yang menginspiratif sih. Siapa tuh, Beliau tuh namanya Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Yang julukannya Mr. Crack ya? Iya, Iya. itu kayak. Dan kebetulan beliau tuh zodiaknya Cancer. Dan Cancer yang gue tahu orangnya kayak perfeksionis gitu, harus rapi, harus bersih sih. Itu tercermin dari sehari-hari beliau gitu. Ketika berpakaian pasti rapi lah, pasti rapi. Dia kan biasanya pakai jas atau blazer Iya, kan. tapi meskipun pakai kaos ya beliau kelihatannya tuh rapi banget. Rapi banget ya? Iya, nggak sama kayak lanjut. Kalau dari lu gimana nih Kalau dari gua ini selanjutnya ini tadi dari Cancer. Kalau dari gua ini ada pemimpin dari Indonesia yang berzodiak Gemini. Wah, Gemini tuh apa sih Gemini tuh? Ya, ini tuh katanya tuh red flag banget ya. Iya, refleks Dengerin banget. dulu. Jadi zodiak Gemini ini yang kita tahu ya dengan karakteristiknya yang selalu menonjol gitu kan dari semua golongan. Jadi di sini tokoh yang berzodiak Gemini itu ada Bapak Soeharto, di mana ya dari senyumannya aja udah berkarisma ya. Iya. Jadi Karisma pengen terdepan terus ya. Iya, Harus dia berkarisma, menonjol banget pembawaan dia, bagaimana interaktif dia dengan masyarakat. Itu cara kepemimpinan dia, bagaimana dia berinteraksi itu Gemini banget lah, gampang berbaur. Gitu. Kalau dari lu, Bay? Jadi Gemini itu gampang berbaur ya. Iya, betul. Iya, makanya jarang jadi. Karena friendly banget. Kalau dari lu gimana nih? Nah, kalau menurut gua tuh dari gua pemimpin yang bakalan gua angkat di sini yaitu salah satu pemimpin partai yang dilarang di Indonesia. Siapa tuh, Bay? Tapi berpengaruh karena akan memajukan negeri ini kan. Iya, benar. Kalau misalnya itu dia nggak ada di zaman dahulu, kan berpotensi ada di zaman sekarang. Jadi Benar. kacau lagi. Nah, yang Siapa gua nih kali bakal ini? bahas di sini yaitu Bapak DNID. Pada Nah, NID. kepanjangan DN-nya itu adalah Dipa Nusantara. Dipa itu kalau dalam bahasa Jawa Cahaya, dan Nusantara itu Indonesia, jadi Cahaya Indonesia ID gitu. Nah, Pak DNID ini lahirnya tanggal 30 Juli, jadi bertepatan dengan zodiaknya Leo. Oh, Leo ya. Iya, Leo. zodiaknya Leo. Gimana Jadi, tuh, Bay, karakternya, Bay? Bapak ini tuh dia tuh sangat optimis, Optimis sekali. giat, kerja keras sehingga dia bisa menjadi ketua partai begitu. Nah, untuk teman-teman partai PKI ini Partai Komunis Indonesia, buat teman-teman yang belum tahu karena menurut gua semuanya juga udah tahu ya. Partai Komunis Indonesia udah menjadi partai dengan pengikut terbanyak ketiga setelah sebelumnya dari negara-negara bukan dari lingkupnya internasional. komunis yang ada di dunia itu pertama Rusia dan Republik Rakyat Cina gitu. Jadi pengikutnya banyak banget. Jadi dan Bapak DNID ini dianya orangnya anti melankolis. Dia tuh nggak romantis banget. Anti apa? Anti Melankolis. Oh, Dia tuh nggak romantis romantis. banget. Jadi dia tuh punya pacar Iya. dan Tapi dianggurin gitu. Iya, enggak dianggurin juga. Dia tuh punya pacar terus nggak terlalu romantis, tiba-tiba ngecall ini bukan ngecall bapak mertuanya, calon bapak mertuanya, jadi langsung aja. Oh, to the point Iya, langsung Orangnya di to the situ point. bagusnya. Dan FYI Bapak DNID ini juga pada masa mudanya dia ajal muazin dan juga sempat khatam Al-Qur'an. Dia juga orang Padang dan saya juga orang Padang. Keren Tapi sih, keren. kita berbeda. Iya. Tapi dia asli Padang atau bukan, Bang? Dia bukan asli Padang tapi keturunannya aja. Dia lahirnya di Bangka Belitung saat. Gitu. Tadi menyikapi soal pasangan dari seorang lain, Pak. Iya. Seorang Bapak DNID Iya. yang anti melankolis, to the point orangnya. Kalau Bapak Soeharto karena berzodiak Gemini, ya karena zodiak Gemini gampang berbaur dengan masyarakat, gampang menempatkan dengan masyarakat. Bapak Soeharto ini Gemini yang dibilang bucin, Bay. Bucin Bucin banget. banget. Kebalikan dari si Leo ya. Iya. Iya, dia nih romantis lah, selalu nurut sama pasangannya. Gitu. Ini kalau saking boleh- saking bucinnya. Gua tahu. Dilanjut dulu nih ya, saking bucin ya.
suatu hari istrinya ingin dibangunkan sebuah taman, dibangunkanlah itu. Yang kita tahu sekarang Taman Mini Indonesia Indah. Iya, benar-benar. Bikin tamannya nggak taman kecil. Kalau zaman dulu ini, Besar. kalau Satu zaman Indonesia dulu, itu. kalau zaman dulu 1000 candi ya, kalau sekarang Wah, iya. Sebuah taman. Saking bucinnya sama istrinya, saking penurutnya lah. Dan Pas waktu ini. kalau bisa dilihat ya, untuk orang-orang yang di zaman dulu, gue udah pernah nanya ke bapak gua, ke ibu gua, atau orang-orang tua itu, semenjak ibu tinnya udah meninggal duluan, itu kinerja Bapak Soeharto tuh menurun. Sampai akhirnya Bapak Soeharto sakit dan Betul. ikut juga untuk mengikuti jejak Pergi ibu dari tin. dunia. Iya. meninggal. Kisah asmaranya Pak Habibie yang berzodiak. Waduh, gua belum paham sih kalau soal cinta-cinta Ya, gitu ya. Sama juga kayak Hasan di realita ya, jauh dari cinta. Ya, kalau kita juga sudah banyak tahu mungkin dari kisah percintaan Pak Habibie yang Iya. sangat amat bucin sampai akhir hayat, sama kayak Pak Harto juga. Soalnya yang gua searching itu Iya, ya. tentang kepemimpinannya aja gitu. Kepemimpinannya aja. Kayak wibawanya, Benar-benar. perfeksionisnya gitu. Kayak gimana. Kalau soal bucinnya gua nggak tahu sih. Kayaknya lu yang lebih tahu nih kalau soal Kalau bucin. yang gue tahu Pak Cancer Habibie kayak itu, gimana? kalau kayak Pak Habibie itu bucin juga kayak Pak Harto Iya. sama Bu Ainun. Dia nggak gentar sama orang-orang yang ngedeketin Bu Ainun pada masa itu. Dulu ya ceritanya karena banyak yang ngedeketin Bu Ainun itu cantik. Tetep aja seorang Cancer ini nggak peduli tuh sama tantangan-tantangannya, Cuek. cuek. Dia tetap pengen ngedapetin apa yang dia mau gitu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau dibandingin sama toko-toko yang lu pada angkat ini, kalau Bapak Dayana Edit, toko yang gua angkat sendiri itu, Ya. dianya tidak terlalu memikirkan percintaan gitu. Dan jadi akhirnya dia fokus dalam karirnya, membesarkan partainya, dan akhirnya bisa besar sebesar itu walaupun akhirnya gagal dan paham itu dilarang gitu kan. Dan itu membuktikan Bapak Dayana Edit adalah seorang idealis yang sangat kuat walaupun akhirnya berakhir dengan ya begitulah ya. Teman-teman juga udah pada Ceritanya tahu. ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal zodiak ya, pasti nggak bakalan beres nih dalam jangka waktu yang pendek gitu. Soalnya ada yang percaya dan nggak percaya soal karakter zodiak yang kita obrolin dan yang kita kayak misalkan Pak Soeharto tadi bucin sama sama istrinya, sementara ada satu tokoh pemimpin lain yang berzodiak Gemini juga. Iya. Dan Ternyata yang berlawanan gitu kan. dan tentunya toko-toko yang sebelumnya gak bakalan expect kita bakalan Iya. sambungin ke zodiak karena toko-toko sebelumnya itu sibuk untuk berjuang memerdekakan Indonesia gitu. Betul Mungkin kalau sekali. kita bakalan bahas lebih lanjut lagi mungkin Bakal bakal di bikin segmen part kedua. 2. Bakal di part Di segmen dua. selanjutnya kali Kan ya. kayak Indonesia kalau rame ya part 2. Kayak rame-rame di TikTok. Kalau misalkan rame kita bakal bikin yang dunia ya. Ya. Waduh, udah di tengah aja Mas. Kita bakalan bikin di apa? pinggir jurang. Iya. Nggak ada. Takut banget kalau di pinggir jurang. Udah mungkin cukup sekali itu Iya, ya. kayaknya kali ini segmen bahas zodiak para pemimpin dan gimana latar belakang mereka, karakter mereka, Iya. romantisme mereka kayak gimana. Kayaknya mungkin Cukup. segitu aja pembahasan dari kita. Ya, dari gua Mas Sudi pamit. Dan dari gua Hasan pamit. Gua Bayu pamit. Sampai ketemu. Sampai ketemu di ongkos. Obrolan orang-orang di kos. Bye bye. Bye.